Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya hingga kita bisa bertemu kembali di hari Jumat yang berkah ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Amin. Selanjutnya mari kita bacakan Ummul Quran. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kembali nikmat kesehatan. Yang sedang ditimpa musibah akan dikuatkan keimanannya, diberikan kesabaran dan keikhlasan, serta semua orang tua kita, saudara kita, sahabat kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni kesalahan, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surganya Allah. Amin. Dan tidak lupa juga pula, marilah kita doakan kepada seluruh orang-orang yang sudah memberikan amal jariah, infak dan sedekahnya untuk Masjid Miftahul Jannah ini. Kiranya Allah memberikan balasan yang berlipat ganda, serta Allah berikan keberkahan rezeki baginya. Al-Hadiniyah wa kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak saudara jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama pandemi Covid-19 terjadi, maka setiap jemaah perlu memperhatikan peraturan sebagai berikut. Yang pertama, semua jemaah wajib memakai masker selama melakukan kegiatan ibadah dan tidak membuka tutup masker sesering mungkin. Ketahuilah bahwa dengan memakai masker berarti kita menyelamatkan diri kita sendiri dan orang banyak. Yang kedua, wajib memakai hand sanitizer yang telah kami sediakan di depan pintu masjid. Yang ketiga, wajib membawa alas sholat untuk sujud berupa sajadah, sorban ketika akan melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Miftahul Jannah. Yang keempat, bagi jamaah yang sedang sakit panas, batuk dan gejala-gejala sakit pernapasan, dengan mohon maaf dan hormat diimbau agar tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi cukup di rumah masing-masing saja. Yang kelima, setelah kegiatan sholat berjamaah, bersalam-salaman hendaknya tidak dilakukan. Jamaah rahimakumullah, terkait pelaksanaan sholat Jumat tanggal 15 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh bidang peribadatan dan dakwah Masjid Miftahul Jannah.
Yang pertama, penerimaan infak Jumat minggu lalu pada tanggal 8 Januari 2021 adalah sebesar Rp453.000. Yang kedua, yang akan bertindak sebagai khotib dan imam Jumat pada hari ini adalah Ustaz Dr. Muhammad Aminullah SIM HUM. Sedangkan untuk muazin Bapak Ustaz Otong Rayusa. Penyampaian khutbah 20 menit. Yang ketiga, waktu Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Mohon kepada semua jemaah untuk men-silent atau menonaktifkan handphonenya selama khutbah berlangsung, dan untuk anak-anak dilarang untuk bercanda atau berisik. Yang keempat, untuk khotib minggu depan tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1442 Hijriah adalah Ustaz Haji Ferry Kusmayadi Umar. Yang kelima, kami atas nama pengurus Masjid Miftahul Jannah Al-Aqwa mengucapkan terima kasih atas donasi, infak dan sedekah dari jemaah sekalian untuk mendukung operasional kegiatan yang ada di Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan amal soleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam, kami mohon maaf jika kurang maksimal melayani jemaah sekalian dalam kegiatan ibadah di Masjid Miftahul Jannah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua umur panjang, kesehatan, dan menjaga anak cucu kita dan semua kaum muslimin terhindar dari bahaya wabah penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Waktu masih ada 3 menit lagi. Setelah masuk waktu, kepada yang terhormat khatib untuk segera naik mimbar nantinya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusabbihuhu tasbihal musabbihin wa nastaghfiruhu istighfaral mustaghfirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat menghadiri atau melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan perintah-perintahnya
dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita khaturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau memperjuangkan risalah keislaman, sehingga pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita sama-sama masih menikmati indahnya iman dan indahnya Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama pada kesempatan ini kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, serta mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman. Dari nikmat iman ini hanya satu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki nikmat-nikmat lain yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada nikmat iman ini, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki adalah bagaimana kita sebagai hambanya mensyukuri daripada nikmat iman tersebut. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Begitupun sebaliknya, jika kita mengingkari daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita azabnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, maka cara mensyukuri nikmat iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara innamal mu'minuna haqqan. Di dalam surah Al-Anfal ayat 4, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa cara mensyukuri daripada nikmat iman adalah bagaimana kita sebagai orang yang beriman mensyukuri nikmat iman tersebut dengan memasuki atau memegang teguh iman tersebut dengan sebenar-benarnya iman. Apa maksud daripada innamal mu'minuna haqqan, yaitu bagaimana kita memegang teguh iman itu dengan sebenar-benarnya iman. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar ada iman di dalam hati dan jiwanya adalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan, maka bergetarlah hatinya. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala disebutkan atau dikumandangkan misalnya oleh muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka sebagai orang yang benar-benar sudah tertanam iman dalam hati dan jiwanya mendengar disebutkan atau dikumandangkan azan dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tergugahlah hatinya. Untuk apa? Untuk melaksanakan daripada panggilan tersebut. Inilah yang ciri yang pertama daripada orang-orang yang beriman. Jadi ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka tergugah hatinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Begitu juga dalam lanjutan ayat tersebut, wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum iman. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ketika diberikan pengajaran tentang isi daripada Al-Qur'an, maka bertambahlah iman daripada orang-orang yang beriman tersebut. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Maka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari mensyukuri keimanan tersebut dengan cara yang pertama, bagaimana kita mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk dari hati kita dan memasukkan hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Karena dengan hati kita penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini adalah konsekuensi daripada kita mengikrarkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka konsekuensinya bagaimana kita memasukkan kebesaran Allah dalam hati kita dan melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Selanjutnya, cara bagaimana kita mensyukuri nikmat iman tersebut dijelaskan pada ayat selanjutnya, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu dengan cara beribadah. Dalam ayat tersebut ada dua indikasi atau ada dua isyarat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat tersebut. Yang pertama, ibadah individu dan ibadah sosial, yaitu bagaimana hubungan kita menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan bagaimana kita menyambung hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa hablum minallah yaitu dengan cara alladzina yuqimunas shalah, yaitu bagaimana kita menegakkan sholat. Dalam beberapa tafsir ditegaskan bahwa menegakkan sholat yaitu memelihara daripada beberapa hal yang berkaitan dengan sholat, mulai dari bagaimana kita memelihara waktu, memelihara rukun-rukun sholat, memelihara daripada gerak-gerak sholat, sehingga akan timbul kekhusyuan dalam sholat. Karena ciri daripada sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu sholat kita mampu menghindarkan kita daripada perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Maka pada kesempatan hari ini khatib mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah sholat-sholat kita sudah mampu menjauhkan kita atau mencegah kita dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar? Karena kalau selepas kita melaksanakan sholat kita masih memfitnah orang, mencaci maki ulama, masih menggunjing saudara-saudara kita, maka ini tandanya sholat kita belum sempurna. Ketika sholat belum sempurna, maka iman pun yang ada dalam hati dan jiwa kita belum sempurna. Inilah indikasi daripada ayat alladzina yuqimunas shalah. Maka jemaah Jumat rahimakumullah, ibadah individu atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah kita laksanakan dengan sempurna, mulai dari memelihara waktu, rukun-rukunnya, maka akan mampu membawa diri kita terhindar daripada hal-hal yang keji dan munkar tadi. Ketika hal itu telah terwujud dalam diri kita, maka kita akan mudah melaksanakan ibadah sosial, yaitu bagaimana kita menyambung silaturahim dengan saudara-saudara kita, bagaimana kita menginfakkan sebagian daripada harta-harta kita.
karena sebab daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah individu tadi benar-benar sempurna dan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Ketika iman tadi telah masuk dalam diri kita, dalam hati dan jiwa kita, kemudian kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna haqqan lahum darajatun wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi balasannya Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya sebagaimana ayat yang dibacakan di awal tadi. Ketika seseorang hamba mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dalam konteks keimanan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita yang melaksanakan tadi, yang benar-benar wujud iman dalam hati dan jiwa kita, yaitu dengan maghfiratun, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi yang pertama darajatun, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala belum mengangkat derajat kita di dunia, maka sesungguhnya Allah pasti akan mengangkat derajat kita di akhirat kelak. Selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kita yang jauh lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang telah kita perbuat di dunia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan asbab kita mensyukuri atas nikmat keimanan tadi. Baru yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan rizki kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Inilah balasan daripada orang-orang yang mensyukuri nikmat iman tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan 3 balasan sekaligus, yaitu Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita, Allah Subhanahu mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan rizki yang melimpah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis ini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan keimanan kita dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kekuatan dan ketaatan dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا مباركا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة